Film ini menceritakan tentang seorang pendeta muda bersama keluarganya tinggal di rumah baru yang ternyata penuh dengan misteri. Rumah itu merupakan rumah bekas seorang bangsawan yang memiliki kisah misterius dan juga mengerikan. Teror demi teror kemudian terjadi kepada keluarga ini hingga anak mereka tiba-tiba bertingkah aneh seperti orang yang kesurupan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria membaca Alkitab di dalam sebuah ruangan. Kemudian dia berhenti dan berjalan keluar karena mendengar sebuah suara aneh dari ruangan lain. Saat pria ini masuk di dalam sebuah kamar, dia kemudian melihat ada seorang pria yang sedang berusaha membunuh seorang wanita. Ternyata yang dia lihat tadi adalah dirinya sendiri dan itu kemungkinan hanyalah sebuah halusinasinya saja. Di tengah hujan terlihat ada sebuah mobil yang melaju kencang seperti sedang terburu-buru. Kemudian turun seorang pria tua berbaju hitam yang bergegas masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat besar. Setelah itu datanglah seorang dokter bernama Sutter yang menyambut pria tua tadi seperti sedang tergesa-gesa. Dan pria tua ini adalah seorang uskup yang bernama Uskup Maliaki. Sang uskup kemudian bergegas masuk ke sebuah kamar dan terlihat ada mayat pria yang tergantung di atas tempat tidur. Pria itu adalah pria yang di awal film tadi diperlihatkan sedang membaca Alkitab. Di samping sang pria juga terdapat sebuah mayat wanita dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Sang uskup kemudian meminta Dr. Sutter untuk segera membersihkan mayat dan kemudian membakar sisanya. 3 tahun setelah kejadian tadi, terlihat ada seorang wanita bernama Marian dan juga anak perempuannya yang bernama Adelaide. Mereka berencana datang ke rumah mewah yang baru saja dibeli oleh suaminya. Beberapa saat kemudian sampailah mereka berdua ke rumah besar yang di awal film tadi terjadi pembunuhan. Marion dan anaknya disambut oleh seorang pria bernama Linus yang berprofesi sebagai pendeta. Dan Linus ini adalah suami Marion dan ayah dari Adelaide. Setelah masuk ke dalam rumah, terlihat Adelaide begitu antusias dengan rumah baru yang dibeli oleh sang ayah. Linus kemudian berkata kepada Marion bahwa rumah baru itu telah kosong lebih dari 3 tahun. Karena lama kosong, gereja kemudian meminta Linus untuk merawatnya dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah tersebut. Karena sudah lama tidak bertemu, Linus terlihat sangat senang dan berterima kasih karena Marion mau ikut tinggal bersamanya di rumah tersebut. Mereka sepertinya belum tahu tentang kisah kelam dari rumah yang baru mereka tempati itu. Adelaide yang berkeliling rumah kemudian masuk ke sebuah kamar dan membuka lemari yang berada di sana. Dia lalu menemukan beberapa boneka dengan wujud yang sedikit menyeramkan. Di dalam lemari itu juga terdapat 3 boneka lain yang terlihat aneh dengan bentuk yang sedikit kecil. Linus yang mengajak Marion berkeliling rumah kemudian menjelaskan bahwa dia dipercaya oleh Uskup Maliaki untuk membangun komunitas gereja di sekitar lingkungan rumah. Dia juga berkata bahwa pendeta Hall yang dulu menjaga tempat tersebut telah pergi ke luar negeri bersama istrinya 3 tahun yang lalu. Singkat cerita, ketika malam hari mulai datang, terlihat keluarga kecil ini sedang berdoa untuk makan malam bersama. Sebelum doa selesai, Adelaide yang memulai makan lantas ditegur oleh sang ayah karena itu tidak terpuji. Adelaide lantas meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Malam harinya saat bersiap tidur, Adelaide lantas meminta sang ibu untuk menyelimutinya seperti sebuah boneka yang dia temukan tadi. Adelaide berkata kepada ibunya bahwa boneka itu buta dan bernama Veronica. Melihat boneka tersebut, Marion lantas bertanya siapa 3 boneka kecil yang memakai jubah di samping Veronica. Adelaide kemudian berkata bahwa dia tidak tahu karena Veronica tidak mau memberitahunya. Setelah menidurkan anaknya, Marion lantas ke kamar untuk mencari sang suami. Namun, Marion tidak menemukan suaminya dan dia kemudian bergegas untuk membuka baju. Linus kemudian datang dan Marion lantas mengajaknya untuk berhubungan suami istri. Tetapi karena lama tidak bertemu membuat Linus terlihat canggung dan kemudian menolaknya. Karena ditolak oleh sang suami membuat Marion kecewa dan berjalan pergi meninggalkan kamar tersebut. Setelah istrinya pergi, Linus lantas membaca Alkitab untuk menenangkan dirinya. Di kamar lain terlihat Marion yang sedang menyisir rambut kemudian diganggu oleh sesuatu. Dia di sini mendengar sebuah suara aneh namun kemudian mengacuhkannya.
Terlihat ada seseorang yang sedang mengintip Marion dari sebuah lubang. Marion ternyata menempati kamar yang dulu pernah terjadi pembunuhan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Marion lantas mendengar kembali suara aneh dari balik pintu. Dia lalu memanggil suaminya karena berpikir bahwa itu adalah suara dari Linus. Karena merasa penasaran, Marion lalu beranjak dari kursinya dan menuju ke pintu asal suara tersebut. Dia lalu mengintip ke sebuah lubang dan melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan melewatinya. Wanita itu ternyata memiliki wajah seperti Marion dan berjalan menuju ke sebuah pintu. Wanita itu lalu mengintip ke sebuah lubang yang dimana di sana ada Marion yang lain tengah menyisir rambutnya. Jadi kejadian ini seperti dua waktu berbeda yang berada di tempat yang sama. Pagi hari pun datang, terlihat saat mereka tengah sarapan bersama, Marion lantas bercerita tentang kejadian semalam kepada suaminya. Namun, Linus berkata bahwa itu kemungkinan hanyalah sebuah suara tikus. Saat Adelaide berkata bahwa dia juga mendengar suara tersebut, sang ayah lantas menyela bahwa di rumah itu tidak ada apa-apa. Saat Adelaide mengomentari kalung pelayan mereka, Linus lantas meminta sang pelayan untuk tidak memakai kalung itu lagi karena seperti percaya kepada sebuah tahayul. Di dalam sebuah bioskop, terlihat Marion dan Adelaide menonton sebuah film yang bercerita tentang Hitler. Merasa kurang nyaman dengan film tersebut, Marion lantas mengajak anaknya untuk segera keluar dari dalam bioskop. Ketika berada di luar bioskop, terlihat ada seorang pria yang mengamati mereka berdua dari kejauhan. Saat Marion menghampiri supirnya, dari kejauhan terlihat Linus datang dan kemudian berhenti karena merasa cemburu dengan sang supir. Linus kemudian menuju gereja dan terlihat menyalakan lilin sambil berbicara sendiri. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria bernama Harry yang tadi terlihat memperhatikan Marion. Di dalam gereja itu, Harry lantas mematikan lilin yang tadi dinyalakan oleh Linus. Kemudian, dia menunjukkan sebuah buku yang menjelaskan tentang sebuah sejarah dari Ordo Minosian. Ordo Minosian adalah penghuni dari sebuah biara di kota tersebut sebelum biara itu terbakar. Harry di sini juga memberitahu Linus bahwa rumah yang dia tempati sekarang dibangun di atas tanah bekas biara yang terbakar itu. Di sini Harry juga mencoba memperingatkan Linus bahwa rumah itu menyimpan misteri juga sesuatu yang sangat jahat di dalamnya. Harry juga mengatakan bahwa pendeta Hall dan istrinya tidak pergi ke luar negeri melainkan terbunuh di dalam rumah tersebut. Dia juga menambahkan bahwa Uskup Maliaki telah membohongi Linus tentang fakta yang sebenarnya terjadi. Linus yang merasa tidak senang dengan perkataan Harry kemudian mencoba mengusir Harry dari dalam gereja. Sebelum pergi dari gereja, Harry masih berkata bahwa kemungkinan dahulu pendeta Hall membunuh istrinya sendiri karena berselingkuh dengan pria lain. Setelah itu, dia melakukan bunuh diri di samping jasad dari istrinya yang tengah mengandung. Adelaide yang sedang di dalam kamar terlihat sedang bermain dengan sebuah boneka yang baru dia temukan. Boneka itu terlihat sangat aneh karena matanya bolong sehingga terlihat menyeramkan. Marion yang tengah duduk di kamar sang anak kemudian berkata bahwa dia ingin mengajaknya bermain, namun sang anak hanya diam sambil menatap ke arahnya. Di tempat lain diperlihatkan, Linus terlihat datang ke sebuah makam karena merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Harry tadi. Namun dia tidak bisa masuk ke dalam makam karena pintunya digembok dengan sebuah besi. Di dalam rumah, Marion yang tengah bermain dengan sang anak lantas mendapati sesuatu yang sangat aneh. Di mana saat dia merasa sang anak berjalan ke arahnya, tiba-tiba anaknya menghilang ketika dirinya menoleh. Melihat sang anak tiba-tiba menghilang membuat Marion heran dan kemudian bergegas mencari anaknya di dalam rumah. Sambil memanggil nama sang anak, Marion mencoba mencarinya hingga sampai di sebuah ruangan bawah tanah. Hingga pada akhirnya ketika Marion melihat bayangan dirinya di cermin, tiba-tiba anaknya datang menghampiri dirinya. Di dalam cermin terlihat ada yang aneh di mana bayangan Marion tetap ada meski dirinya telah beranjak dari ruangan tersebut. Di dalam ruangan di tempat berbeda terlihat Linus yang membaca Alkitab ditemani dengan suara radio. Linus terlihat membaca sebuah Alkitab yang dimana dulu sempat dibaca oleh pendeta Hall sebelum meninggal. Alkitab itu terlihat begitu rusak dengan beberapa lubang yang terdapat di dalamnya. Singkat cerita, Linus kemudian sampai di rumah dan melihat sang istri sedang bersama Uskup Maliaki berbincang di dalam ruangan rumah. Terlihat Marion di sini menyindir sang uskup karena tidak peduli dengan tentara Inggris. Mendengar istrinya berkata seperti itu kepada sang uskup membuat Linus gusar dan meminta istrinya untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut.
Setelah itu, Linus kemudian bercerita kepada Uskup Maliaki tentang Alkitab milik Pastor Holt yang baru dia temukan tadi. Uskup Maliaki kemudian melempar bola biliar sambil terlihat marah karena Linus tidak bercerita bahwa dia tadi baru bertemu dengan Harry. Dia juga mengatakan bahwa Linus tidak perlu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Harry. Dan Uskup Maliaki juga berpesan bila Linus bertemu dengan Harry kembali, dia harus segera memberitahu dirinya. Malam harinya, saat makan malam bersama, Marion lantas meminta Linus untuk tidak membiarkan Uskup Maliaki menghina dirinya seperti tadi. Sepertinya Marion tahu bahwa tadi sang uskup melempar bola biliar ke arah Linus. Di sini Marion juga meminta Linus untuk ikut membantu tentara Inggris, namun sepertinya dia tidak menyukainya. Beberapa saat kemudian, ketika Linus meminta pelayannya pergi dari meja makan, namun sang pelayan seperti tidak mendengar hingga membuat Linus marah dan juga menggebrak meja. Melihat suaminya marah membuat Marion merasa tidak nyaman dan kemudian beranjak pergi dari ruangan makan. Saat berjalan menuju kamar, Marion lalu melihat anaknya Adelaide yang sedang melihat ke arah sebuah cermin. Marion lalu memanggil Adelaide untuk beranjak tidur, namun saat Adelaide pergi, bayangan dirinya masih berdiam di dalam cermin. Saat Adelaide menatap boneka miliknya, Marion yang datang lantas berkata kepada anaknya untuk menunjukkan tempat-tempat dari rumah-rumah boneka miliknya. Adelaide lantas menjelaskan ada kandang kuda, ruangan makan, kamar tidur, ruang tamu, dan juga kamar bayi. Marion lalu bertanya tentang tempat yang belum dijelaskan oleh Adelaide. Adelaide kemudian berkata bahwa ibunya tidak mengizinkannya untuk bercerita tentang ruangan tersebut. Merasa aneh, Marion lantas berkata bahwa dia adalah ibunya, namun tiba-tiba Adelaide terlihat kesal sambil berkata Marion bukanlah ibunya. Merasa marah dengan apa yang dikatakan oleh anaknya, Marion lantas menyuruh Adelaide untuk segera tidur. Dengan perasaan sedih, Marion pun kemudian bergegas pergi dari kamar anaknya. Tengah malamnya, saat sedang tidur, terlihat Marion kemudian terbangun dan berjalan menuju ke jendela kamar. Namun, terlihat ada sesuatu yang aneh di mana tubuh Marion masih terbaring lelap di atas ranjang. Dari jendela kamarnya, Marion melihat pembantunya yang sedang memotong tanaman di kebun rumah. Di sana, dia lalu melihat ada sesosok berjubah menyeramkan berusaha untuk mendekati sang pembantu. Marion berusaha berteriak, namun sepertinya sang pembantu tidak mendengarnya. Setelah itu, Marion pun bergegas berlari menuju ke kebun belakang rumah karena khawatir dengan keselamatan pembantunya. Sampainya di kebun, Marion kemudian terkejut karena mendapati bahwa pembantunya telah tewas dengan dipanggung oleh dirinya yang lain. Beberapa saat kemudian, saat Linus datang, dia merasa kesal karena melihat tingkah aneh dari istrinya. Terlihat Marion meratap sendirian di taman itu dan sang pembantu yang tadi tewas tiba-tiba tubuhnya menghilang. Sepertinya tadi Marion berjalan tidur dan bermimpi bahwa pembantunya telah dibunuh oleh seseorang. Pagi hari pun datang. Terlihat Marion kemudian datang ke tempat seorang dokter yang dahulu merawat Pastor Holt yang meninggal 3 tahun yang lalu. Saat sang dokter bertanya tentang alamat rumah, Marion pun menjawab bahwa dia tinggal di Moreland Holt yang membuat sang dokter kaget dan juga ketakutan. Siang harinya, terlihat Dr. Sutter lantas bertemu dengan Harry di sebuah bar di tengah kota. Mereka tampak khawatir dengan keselamatan Linus dan juga keluarganya. Beberapa saat kemudian datanglah Uskup Maliaki mengancam Harry untuk tidak mengganggu Linus dan juga keluarganya. Di sini, Uskup Maliaki juga berkata bahwa jika Harry tetap menemui Linus, dia akan memenjarakan dirinya. Saat sang uskup ingin keluar dari bar, terlihat Harry kemudian menyindirnya tentang hubungan sang uskup dengan tentara Jerman. Kemudian, saat Harry berjalan pulang ke rumahnya, dia kemudian dicegat oleh orang suruhan uskup yang lalu mengajarnya. Marion yang masih bingung dengan keadaan anaknya lantas diberi surat oleh sang pembantu yang menyuruhnya datang ke sebuah rumah yang berada di alamat tersebut. Marion lantas bergegas ke sana dan ternyata itu adalah alamat rumah dari rumah Harry. Sampainya di dalam rumah, Marion lalu melihat Harry yang keadaannya telah terluka parah. Harry lantas membicarakan tentang kisah dari rumah yang ditempati oleh Marion. Di awal Marion merasa bahwa Harry adalah seorang pria yang tidak waras. Namun karena penasaran, Marion pun mau berbicara dengan Harry mengenai rumah yang dia tinggali. Tiba-tiba Harry berkata bahwa Adelaide adalah anak Marion yang lahir di luar nikah. Tetapi Marion kemudian berkilah bahwa Adelaide adalah adik perempuannya. Harry lantas menimpali bahwa Adelaide adalah anak haram dari Marion dan karena hal itulah dosa itu akan menghantui dirinya.
Harry kemudian meminta Marion untuk segera pergi dari rumah tersebut karena rasa malu itu bisa membunuhnya. Di dalam rumah terlihat Linus yang baru tiba kemudian datang ke sebuah ruangan bawah tanah rumahnya. Di sana dia seperti melihat Marion yang sedang bersetubuh dengan seorang lelaki yang menjadi supirnya tempo hari. Singkat cerita, ketika Marion kembali ke rumahnya, Linus kemudian marah karena mengetahui bahwa Marion baru saja bertemu dengan Harry. Linus di sini mengatakan bahwa Harry hanyalah seorang penipu. Setelah menyembunyikan sebuah buku pemberian Harry, Marion lalu ditegur oleh Uskup Meliaki yang datang ke rumahnya. Di sini, sang uskup kemudian mengungkit tentang masa lalu Marion yang hamil dan masuk ke rumah sakit jiwa. Marion lantas menyangkal bahwa dahulu sang dokter berkata kepadanya bahwa anak dalam kandungannya meninggal dan membuatnya jatuh sakit. Saat itu, Marion tidak percaya dengan sang dokter karena dia masih merasa anaknya masih hidup di dalam perutnya. Setelah kejadian itu, Marion lantas bersembunyi hingga anaknya lahir ke dunia. Namun, di suatu waktu, sang dokter datang ke rumah dan membawanya masuk ke rumah sakit jiwa juga mengambil bayinya. Mendengar cerita Marion tersebut, Uskup Meliaki lantas menjelaskan bahwa dahulu dirinya lah yang mengembalikan bayinya kepada Marion. Setelah itu, Marion kemudian bertemu dengan Linus dan lalu menikah dengannya. Uskup Meliaki meminta Marion untuk tidak pergi dari rumah tersebut. Di sini, kita baru mengetahui bahwa Linus bukanlah ayah kandung dari Adelaide. Setelah sang uskup pergi, Marion lantas mencari keberadaan anaknya yang tiba-tiba menghilang. Dia mencari Adelaide sampai membawanya masuk ke ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah tersebut, Marion lantas menemukan sebuah lorong yang terdapat sebuah sel di dalamnya. Sepertinya itu adalah bangunan peninggalan biara sebelum rumah tersebut dibangun. Saat di dalam lorong, Marion lalu mendengar sebuah suara aneh yang membuatnya sedikit merasa takut. Marion kemudian bergegas pergi dari lorong tersebut karena tidak menemukan anaknya. Singkat cerita, Marion lalu menemukan Adelaide yang ternyata sudah berada di dalam kamarnya. Marion lalu meminta Adelaide untuk segera tidur dan tidak memainkan bonekanya lagi. Sesaat setelah Marion pergi dari kamar anaknya, terlihat ada sosok misterius menggunakan jubah berdiri mengelilingi Adelaide. Beberapa saat kemudian, Marion yang berjalan di lorong kemudian melihat anaknya berjalan menembus sebuah cermin. Di saat bersamaan, tubuh Marion terasa kaku dan dirinya seperti menempel di dinding rumah. Setelah berhasil lepas, Marion kemudian datang ke rumah Harry untuk meminta bantuannya. Sekembalinya ke rumah, Marion dan Harry lalu dikagetkan dengan keadaan sang pembantu yang telah meninggal. Mereka lalu menghampiri Linus yang sedang merancau tidak jelas di depan tungku api. Harry kemudian mengatakan kepada Marion bahwa sang pembantu bukan dibunuh oleh Linus. Kemudian saat Marion menanyakan keberadaan anaknya, Linus tidak menjawab dan hanya merancau tidak jelas. Beberapa saat kemudian setelah Marion pergi mencari anaknya, Harry lantas mencoba menyadarkan Linus yang seperti tidak sadarkan diri. Di sini, Harry kemudian bercerita tentang masa lalu kelam dari rumah yang mereka tempati itu. Dalam bayangan mereka terlihat ada seorang wanita yang sedang ditahan oleh beberapa orang yang mengenakan sebuah jubah. Harry lantas mengatakan bahwa orang yang memakai jubah itu adalah biarawan yang menyiksa dan memutilasi wanita yang selama ini menghantui mereka. Wanita itu lantas mengambil Adelaide untuk membalas dendam dari kekejaman gereja di masa lalu. Dan alasan wanita itu dibunuh biarawan karena sang wanita mengandung dari anak ketiga biarawan tersebut. Linus yang mulai sadar lalu mengatakan bahwa ada sebuah ritual yang bisa menyelamatkan Adelaide. Singkat cerita, mereka pun segera ke sebuah ruangan untuk bergegas melakukan ritual tersebut. Setelah ritual dimulai, terlihat Marion kemudian masuk ke dunia arwah dan mengikuti dirinya yang lain yang sedang berlari. Saat kemudian, Marion terlihat sampai di sebuah ruangan yang sepertinya adalah ruangan perawatan bayi. Di ruangan itu, sesaat Marion lantas mengingat tentang masa lalunya dahulu. Kemudian, Marion berjalan kembali hingga dirinya sampai di depan sebuah cermin. Di dalam cermin itu, Marion lalu melihat dirinya yang sedang ditawan oleh 3 hantu biarawan dan akan dibunuh. Salah satu biarawan lantas meminta Marion untuk mengakui semua dosa-dosanya. Marion lalu mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita dan juga ibu dari Adelaide. Marion juga berkata bahwa dirinya tidak menyesali perbuatannya bersama ayah kandung Adelaide. Mendengar jawaban Marion tadi membuat hantu biarawan marah dan melukai wajah Marion.
Marion yang mengetahui kelemahan sang hantu lalu mengatakan bahwa dia akan mengasihani mereka tentang dosa-dosa yang mereka lakukan dahulu. Beberapa saat kemudian, Marion tiba-tiba telah berada di sebuah lorong panjang dan segera mencari anaknya. Di ujung lorong, akhirnya Marion melihat anaknya yang sedang bersama dengan sosok hantu wanita yang dibunuh di rumah tersebut. Marion kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menguburkan sang hantu dan bayinya dengan sangat layak. Singkat cerita, Adelaide pun selamat dan Marion bersama Linus juga Harry segera menguburkan sang hantu tadi dengan layak seperti janji Marion. Setelah pemakaman selesai, terlihat ada beberapa orang yang kembali menggali makam tersebut. Ternyata itu adalah suruhan Uskup Maliaki yang segera membawa tengkorak sang hantu ke negara Jerman. Marion dan Linus kemudian hidup damai lalu film ini pun usai.